Berarti kunci sukses awal itu berarti tepat waktu. Tepat waktu ini. Oke, sangat luar biasa. Siapa aja itu harus tepat waktu. Ya, ini. Walaupun menghadap Allah juga begitu sama. Waduh. Datangnya sholat gitu harus tepat waktu. Waduh, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to channel Ustadz Bolang, si artis jalanan. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cukup cerah, luar biasa. Saya sedang silaturahmi ke Pak Kiai. Namun sebelum saya bertanya tentang nama, alhamdulillah kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih bisa ngopi. Ngopi itu kalau istilah saya itu ngobrol piduiten, nah atau ngopi itu ngolah pikiran. Jadi kita dengan ngopi dan udud juga kita bisa berpikir. Ini bagi orang yang senang udud, mohon maaf nih. Bagi yang tidak merokok saya tidak menyalahkan lah. Ini bagi kita nih, saya sedang silaturahmi. Alhamdulillah ini juga ududnya Samsu nih. Barangkali yang mau datang ke sini bawanya Samsu Repil. Alhamdulillah. Ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini saya bisa bersyukur bisa istilahnya berkomunikasi atau bersilaturahmi ke Pak Kiai. By the way, ini kalau bahasa Inggris itu by the way. Ngomong-ngomong Pak Kiai ini saya bertanya dulu. Mohon maaf nih Pak Kiai ya. Saya Pak jawab pertanyaan pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris karena ini biasanya kalau Kiai yang ngertinya bahasa Arab, tapi banyak juga Kiai yang ngerti bahasa Inggris. Mas Muka. Ismi Bakar. Oh, ya Bakar ya. Ya udah Kiai Bakar lah atau Ustadz Bakar. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz ini setelah Lebaran ini ya, setelah Lebaran saya biasa hidup di jalanan berkeliling, namanya juga artis jalanan. Ini banyak orang yang pada marnit lalieur nih bagaimana ini solusi dari Pak Kiai supaya marnit lalieur ting. Apakah menit itu dibikin sendiri? Apakah menit itu sudah nature of law, sunatullah, hukum alam? Ini bagaimana supaya tadi nanti bisa seri jadi bisa seri. Ini pakai silakan solusinya gimana? Jadi kalau menurut saya pribadi ini yang bodoh lah, yang awam. Hidup mau di pikiran ting Ustaz. Oh, hidup pula di pikiran. Ting, terlalu di pikiran ting stres malah. Oh iya. Berarti enjoy aja berarti Bang. Enjoy banget. Oh. Jalani aja seperti air mengalir lah udah gitu. Wah, nah ini jalani aja seperti air mengalir. Ini saya mau bertanya. Itu kalau ngalirnya kagot gimana itu, Pak? Waduh. Wah, jadi kan ada solusi istilahnya jalani aja seperti air mengalir. Itu betul. Kalau airnya gebrus kan kagot ini gimana caranya? Masih manfaat dikasawahkeun gitu. Oh, masih manfaat dikasawahkeun. Ini sangat luar biasa solusi dari Pak Kiai Bakar. Jadi hidup ini jangan menit-menit, jalani aja ya. Nah, ini barangkali nih, ini perjalanan sekarang kan semua orang sudah mengatakan ini serba sulit, cari UU ini sulit, ya pegawai sulit. Ini gimana caranya untuk setidaknya memudahkan, memudahkan perjalanan kehidupan Pak? Ada yang istilah mungkin yang jadi supir, yang jadi pegawai, yang jadi pedagang, yang jadi bisnismen, yang jadi apa? Ini solusi yang terbaik itu gimana caranya? Ada kalau Pak Ustadz kan istilah banyak pengalaman ya. Ya sudah banyak pahit beheurna hirup. Loba ada har kenteng lah gitu istilahnya. Loba ada har kenteng karena logo tapak kenteng kadek udah genteng dikadek lagi. Ini gimana solusinya Pak Kiai? Jadi kalau menurut saya mah udah jadi gini aja lah. Kalau kita sebagai seorang petani, udah pagi-pagi kita berangkat aja, enjoy aja udah. Nggak punya rokok berangkat, nggak ngopi nggak berangkat. Pokoknya berangkat aja, jalani aja gitu ya. Saya juga mengalami lah hidup seperti itu. Oke. Ini Pak Kiai ini tadi petani yang penting berangkat, jalani aja. Nggak punya rokok berangkat. Ini kadang-kadang Pak Kiai ini nggak berangkat kalau nggak ada rokoknya. Ini gimana Pak Kiai? Ini apa nganjuk dulu apa gimana? Nganjuk dulu pasti aya warung nu kalewatan. Jadi ini para petani yang nggak punya rokok nganjuk dulu. Itu pun kalau percaya ya, ya kira-kira bisa bayar ketika nganjuk juga kalau kita kan pasti aya panen gitu. Panen kita kerek bayar gitu. Tapi kalau bisa yang paling enak mah nganjuk ketemu bayar Pak Kiai. Betul sekali. Bebas ya. Bebas jadi. Jadi we ka tukang warung kayak ketemu bebas gitu. Waduh, oke. Ini sambil ngopi dulu saya. Iya. Enjoy aja. Enjoy aja nih. Jadi ternyata hidup ini dijalani dengan enjoy aja. Nah, ngobrol-ngobrol oke. Apakah ini ke yang mananya orang pusing menit liur, apakah ini dari keinginan apa gimana? Karena manusia kalau dibikin-bikin sama manusianya sendiri, Pak Ustadz. Jadi kembali back to basic ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita istilahnya keinginannya
punya uang 10.000, kemampuannya ya kira-kira keinginannya yang 9.000 ya. Jangan punya istilahnya pendapatan 100.000 tapi keinginannya hanya 1 juta. Berarti itu melebihi berarti ya. Melebihi batas yang akhirnya bisa liar ya. Bisa stres. Oh, bisa stres. Berarti itu kalau stres obatnya apa itu, Bang? Kalau saya sih cuman kurilingan media lembur. Waduh. Dia stres aja. Oke, berarti kalau kita stres itu ngidar. Ukur ringan ya ngidar. Oke. Cari inspirasi lah. Cari inspirasi. Nah, ini sangat luar biasa sekali nih pemirsa, para pecinta, pendengar, pelihat yang selalu setia dengan channel YouTube Ustadz Bolang si artis jalanan. Iya. Ini dari solusi dari Kiai Bakar ini sangat luar biasa, tidak terlalu dalam ya. Iya. Kalau terlalu dalam harus biasa aja lah yang kita jalani aja sehari-hari itu. Dia nggak mengeluarkan hadis. Biasanya nih kalau Kiai mengeluarkan hadis dan dalil, tapi kalau dia mah pakainya rasional berarti, Bang. Pakai logika ya. Pakai logika. Kita jalani sehari-hari aja. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi nggak terlalu muluk-muluk ya. Iya, betul. Karena hidup kalau terlalu muluk-muluk wah bahaya juga ya. Betul sekali. Ya berarti waktunya kita petani yang waktunya mau ke sawah ya berangkat ke sawah. Pedagang yang mau berangkat dagang, ya istilahnya berangkat. Nah, ini bagaimana kalau istilahnya seorang seniman atau artis nih, Bang nih. Ini apa yang harus dipelajari supaya payu gitu, Bang? Ya, supaya banyak yang lah itu mah. Oh, service. Minimal di waktu ya. Kalau kita harus nyampe jam 9, ya udah nyampe lah gitu. Kalau di seniman, jadi tepat waktu lah intinya. Gitu aja. Jadi tepat waktu itu. Oh iya. Ustadz juga begitu ya, harus tepat waktu. Jangan nyamar-nyamar gitulah, kayak Ustadz Bolang itu. Waduh, ini kan kalau saya ini artis jalanan nih, Bang. Iya, jalanan ya. Ya, artis jalanan biasa hidup di jalanan. Berarti ini sangat luar biasa sekali tepat waktu. Karena istilahnya tepat waktu itu sangat luar biasa karena bagi orang yang bagi orang yang sukses, the time is money, betul. Iya, Bang. itu ketika Abang atau saya awal dari kesuksesan itu kan awal dari kesuksesan itu tepat waktu. Saya meeting jam 9. Ternyata saya setelah jam 10 karena meetingnya hanya 1 jam, mungkin ada bisnis lain lagi, tapi ternyata karena ngaret ini dia akan kehilangan bisnis yang lain lagi, yang berarti kita harus tepat waktu. Bagi petani, bagi siapapun ya yang ini berarti kunci sukses awal itu berarti tepat waktu. Ini. Oke, sangat luar biasa. Siapa aja itu harus tepat waktu. Ya, ini walaupun menghadap Allah juga begitu sama. Waduh. Datangnya sholat gitu harus tepat waktu. Waduh, benar, sangat luar biasa sekali berarti. Inna sholata kanat al mu'mina kita mauquta. Berarti jelas tepat waktu ya. Betul. Jangankan kita untuk dengan manusia, dengan Tuhan pun, Allah pun kita harus tepat waktu. Kenapa? Karena yang paling capek ya, Bang ya. Ini pengalaman saya, yang paling capek itu menunggu ya. Betul sekali. Menunggu ya, rokok udah habis 2 batang, 3 batang, katanya jam 9, jam setengah 10 belum datang. Nah, ngalelet berarti ya, Bang. Waduh, ngaret. Nah, ini sangat luar biasa sekali bagi pemirsa yang ingin sukses. Berarti kunci awal kesuksesan adalah tepat waktu. Iya. Nah, sangat luar biasa. Ngopi dulu, Bang? Iya, siap. Oke. Oh, itu ya, kopi. Waduh, kopi Abang nih. Iya. Nah, santai aja, Bang, tenang, Bang. Siap. Kayak ini banyak ini kalau silaturahmi ke Pak Kiai ini banyak ilmu, banyak wedang juga ya, Bang. Alhamdulillah banyak wedang, banyak rokok. Itu kan istilahnya jadi gimana sih ya? Ya silaturahmi itu sampingannya itu ngerokok, ngopi, ngewedang gitu. Oke, bagus. Ini silaturahmi saya punya lagu, Bang, ya di antaranya. Di antaranya ini lagu ciptaan saya, ini lagu Ustadz Bolang Syahdi. Coba dilakukan. Sedikit aja ya, karena berbicara tentang silaturahmi. Banyak lagi. Ini papata kolot bareto kade urang bisi poho lobakeun silaturahmi. Panjang umur loba rizki. Nah, ini adalah benar itu. Sing daek loba syukur, sangkan hirup jadi subur, jauhan sifat takabur, bisi hirup teu boga batur. Nah, saya ngambil inspirasi dari Pak Kiai, banyak silaturahmi dan lagu di antara lagu saya tadi. Berarti ketika kita silaturahmi belum apa-apa, udah ada kopi, yang di rumah nggak punya rokok jadi bisa ngerokok. Nah, yang kedua berarti kita harus banyak teman ya, Bang. Iya.
Kalau kata Pak Kiai ya Tirimidi kemarin kita podcast ngobrol-ngobrol, katanya luang bukan dari bincurang ya, tapi luang pada urang. Luang bukan dari bulu tuur tapi pada batur. Berarti intinya kita ini berarti harus banyak teman ya Bang ya. Betul sekali. Ini ngobrol-ngobrol. Ini banyak teman berarti dengan siapa aja apa kita bergaul milih-milih Bang? Dengan siapa aja. Jangan pilih-pilih, nggak boleh pilih-pilih. Walaupun itu pemabuk kita raih aja, kita ulurkan tangan kita. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke situ gitu, dikasih obrolan gitu sedikit-sedikit, itu kan sama aja dengan kita sedang berjuang berdakwah ya. Dakwah. Nah ini masukkan lagi. Jadi bergaul, mohon maaf ini ada orang bergaul kadang-kadang harus pulah pilih ya. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Yang penting mah kita punya istilahnya filter saringan ya. Betul. Dengan siapa, karena semua juga yang pemabuk siapapun. Itu kan tadinya tuh nggak niat jadi pemabuk. Kalau kita nggak sadarin berarti kita dosa gitu. Mendiamkan mereka sedang salah jalan lah. Bukan dijauhin, dibenci, bukan. Iya, nggak boleh itu. Nah ini jadi mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang ya, wah ini pemabuk ini nggak usah ya, berarti justru kita harus mendekati dulu, tapi dengan cara orang itu ya bukan dipukul tapi disentuh ya Bang. Disentuh. Dengan pemabuk dengan siapapun. Jadi semua orang nggak ingin jadi pemabuk berarti Bang. Nggak ingin juga nggak. Bukan pemabuk aja, pencuri juga itu tetap harus kita deketin. Ya, jadi orang karena ikut itu karena istilahnya jadi sentuh, bukan istilahnya orang pemabuk pencuri dimarah-marahin diapain ya. Kita belum masih masukan langsung kita marah-marahin, nggak boleh berarti. Nggak boleh gitu. Bisa jadi malah pasang kuda-kuda kalau langsung kita marahin. Waduh, banyak gelut berarti. Waduh, jadi ada orang penjudi pemabuk kita jauhi terus kita marahin, kita ngajak gelut berarti Bang ya. Cuma ngajak ribut namanya. Setidaknya kasih rokok dulu ya, ngobrol dulu. Jadi berarti intinya semua orang itu sama ya. Nggak ustad, nggak kiai, nggak semua punya perasaan ya. Kiai juga kan kadang-kadang ada yang salah gitu. Harus kita tegur, kita betulin kita. Tapi kadang-kadang emang kiai ada yang salah Bang? Ada juga sih. Ya maaf ya, namanya manusia, walaupun kiai juga pasti salah ada aja. Jadi kita istilahnya harus tegur ya. Betul. Tapi dengan baik-baik ya Bang ya. Iya itu. Jadi istilahnya ada istilah walaupun itu dari budak angon ya, kalau memang betul-betul kebaikan itu kita ambil ya. Kalaupun dari penyanyi sinden, kalau dari dubur Bang jangan ya. Tapi kalau dari bujur ayam ambil aja ya. Waduh, ini sangat luar biasa sekali pepatah orang tua, banyak yang keluar dari ini pakai bakar yang dia istilah sudah pengalaman ya. Masya Allah. Pengalaman ini, walaupun ini ganteng juga nih. Istrinya punya berapa Bang? Alhamdulillah 2. 2 ya. Aduh, ini berarti masih payu. Ya barangkali yang mau daftar nih pakai bakar. Masih ada 2 lagi nih kuotanya ya. Oke Bang. Terima kasih Bang Kaya. Thank you very much. Sama. Kepada abang sehat ya Bang ya. Amin. Alhamdulillah. Barang-barang sehat Ustaz. Saya juga doain nih si artis jalanan ya. Yang penting kita bisa ngobrol, bisa ngopi. Oke, hatur nuhun. Pakai bakar akan tebal pakai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.